Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, pada video kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan tutorial menggunakan platform Sekolah Pintar. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa digunakan atau bisa mengecek dan memantau kegiatan-kegiatan santri khususnya pada kegiatan transaksi digitalnya di kantin Darul Mahfud. Pertama-tama untuk mengecek itu kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama bisa melalui website Teknologi Kartu Indonesia. Kemudian yang kedua bisa kita menggunakan aplikasi Android. Ini bisa kita download di Google Play. Jadi dengan cara dicari saja di sini platform Sekolah Pintar dan akan muncul seperti ini. Seperti yang ada di layar ini karena saya sudah install, jadi dia tinggal dibuka saja. Nah, setelah melalui proses instalasi, kita bisa buka. Nah, di sini ini langsung masuk ya karena saya sudah pernah login. Tapi kalau kita belum pernah login, saya logout dulu. Nah, ketika kita klik aplikasinya, kita buka, maka akan muncul permintaan untuk menginput data username dan password. Untuk username, Bapak Ibu silahkan minta di wali kelas Ananda masing-masing. Anak-anak masing-masing memiliki username dan password yang berbeda. Nah, setelah kita melakukan itu, untuk login selanjutnya tanpa password dan tanpa username, kita bisa masuk dengan menggunakan login sidik jari ya. Ini menggunakan login sidik jari ini lebih mudah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan username, maka silahkan masukkan username-nya anak, kemudian jangan lupa passwordnya, kemudian klik masuk. Tapi kalau hanya ingin menggunakan sidik jari tanpa username ini dimasukkan pun kita bisa login, misalnya seperti ini ya. Sidik jari, ini langsung bisa masuk. Nah, ibu-ibu di beranda di tampilan awal ini kita akan diarahkan ke menu utama. Di sini kita bisa melihat beberapa fitur ya, ada fitur isi ulang, ada fitur tagihan, ada fitur mutasi, kehadiran, donasi dan lain-lain sebagainya terlihat di sini. Namun untuk di Darul Mahfud saat ini kita hanya fokus dulu mempergunakan teknologi kartu santri ini untuk kegiatan transaksi maupun untuk pembayaran bulanan. Nah, di menu utama di sini kita diperlihatkan ada saldo orang tua. Kalau yang terlihat di sini ini saldo orang tua. Maksudnya ini tetap berada di akunnya anak tetapi belum bisa dimanfaatkan, belum bisa digunakan karena yang bisa digunakan itu adalah saldo yang masuk di kartu atau di saldo anak di dalam kartunya yang bisa dipakai belanja. Dan yang bisa dipakai belanja itu nominalnya sesuai dengan apa yang diatur oleh orang tua, diatur limitnya. Misalnya anak-anak meskipun saldonya itu ada 187.500, tetapi kita menyetel saldo anak itu hanya 20.000 per hari, maka di saldo anak itu yang ada di kartunya hanya tertulis 20.000 saja. Jadi lewat 20.000 belanjanya itu sudah tidak bisa dilakukan, tidak bisa lagi belanja. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat. Nah, ini adalah riwayat kegiatan yang terjadi di kartu ini. Di tanggal 22 Mahfud itu melakukan top up, kemudian terkena biaya layanan. Pada waktu itu ini masih dalam keadaan promo, jadi biaya layanan masih Rp1.000. Untuk selanjutnya di bulan Desember, biaya layanan yang berlaku itu adalah Rp2.000 untuk top up apabila top up di kantin Darul Mahfud, dan apabila top up di virtual akun itu akan terkena biaya layanan sebanyak Rp3.000 per top up.
Nah, seperti di riwayat saldo ini terlihat, sini di tanggal 22 Mahfud melakukan top up 2 kali. Otomatis ketika dia top up 2 kali, maka biaya layanan itu pun terkena 2 kali. Nah, jadi saran saya orang tua atau wali santri bisa memperkirakan berapa jumlah belanja anak-anak per bulan, jadi top upnya itu 1 kali sehingga biaya layanan kita hanya terkena 1 kali saja. Tapi misalnya ada kelebihan belanjaan atau ada anak-anak yang membutuhkan lebih banyak lagi, ya bagaimanapun juga tetap kita harus top up jika saldonya sudah habis ya. Oke, kita ke fitur yang lain. Fitur transaksi. Nah, disinilah kita bisa lihat transaksinya anak-anak kita ya, transaksinya. Nah, kita bisa setel di sini 3 bulan, di atas 3 bulan ini belum ada karena kita baru mulai bulan Agustus, 3 bulan terakhir lah. Di bulan November ini Ananda Mahfud belanja 18.000 ada informasi transaksinya itu 18.000. Nah, kemudian jumlah transaksi, dia transaksinya 2 kali melakukan transaksi. Kita lihat detailnya, ini bisa kita lihat apa keterangannya di situ. Ya, ini biaya layanan. 2.000 itu adalah biaya layanan. Kemudian kita lihat lagi nih jumlah transaksi di top up, 2 kali top up. Top up pertama 6.000, top up ke dia 200.000. Kemudian di transaksi kartu kantin Darul Mahfud ini melakukan di 3 bulan terakhir Ananda ini melakukan transaksi sebanyak 3 kali. Kita lihat detailnya. Pertama dia tanggal 22 belanja di kantin 2.500. Kemudian tanggal 22 juga itu pukul 17.53 Ananda itu melakukan transaksi 10.000. Kemudian pada pukul 10:12 itu tanggal 23 pukul 10:12 ini sepertinya jam istirahat ya. Ananda sudah transaksi 4.000 lagi. Itu jumlah transaksinya. Oke, kita kembali. Kemudian ini yang paling banyak yang bertanya, bagaimana caranya mengatur belanjanya santri per hari. Kita setting limit belanja anak atau limit transaksi anak per hari. Kita coba saya ulang, saya kembali. Aduh, keluar. Sorry ini keluar tadi. Oke, kita masuk lagi. Untuk mengeset itu kita klik saja di aplikasi Androidnya di sini lainnya. Kemudian kartu digital. Di kartu digital ini ada saldonya anak. Tadi kan saldo yang muncul di depan itu di beranda itu 189. Itu saldo orang tua namanya. Kalau ini diistilahkan saldo orang tua ya. Kalau ini diistilahkan dengan saldo anak yang ada di kartu, saldo kartu. Nah, ini jumlah saldonya 15.000. Nah, disinilah tempatnya kita mengatur-ngatur berapa batas harian anak. Nah, cara mengaturnya kita tinggal klik ini saja di menu kartu, atur batas. Nah, di sini kita bisa atur batas hariannya itu 15.000, batas maksimalnya dia belanja cuma 15.000. Nah, kemudian di sini ada tertulis transaksi unlimited. Ini kalau sebentar sebelum kita ke transaksi unlimited, kita kembali dulu ke sini batas harian dan batas maksimal ya. Batas maksimal ini berarti ini adalah jumlah atau batas yang bisa digunakan anak-anak melakukan transaksi, yaitu 15.000. Kemudian batas harian ini adalah batas harian yang bisa digunakan santri untuk belanja ya. Saya ini dulu. Nah, apa bedanya antara batas maksimal dengan batas harian? Nah, batas maksimal ini artinya anak-anak hanya bisa belanja 15.000. Batas harian artinya 15.000 ini adalah saldo atau jumlah dana yang bisa keluar pada hari itu, dan kemudian kalau ini tidak habis maka besoknya misalnya
batas hariannya 15.000. Anak-anak sudah belanja sebanyak 5.000. Berotomatis batas harian yang 15.000 ini akan berkurang menjadi 10.000 dan 10.000-nya ini akan masuk lagi ke saldo harian anak besoknya. Jadi kalau besoknya itu Rp15.000 ditambah dengan batas harian yang kemarin yang tidak habis itu adalah 10.000, maka 10.000-nya itu masuk ke hari besoknya lagi, hari esok lagi. Tapi ini kalau kita mau rubah juga tidak apa-apa. Misalnya anak-anak tidak belanja hari ini, kemudian besoknya itu berapa yang akan masuk di kartunya. Ini kita bisa atur saja. Misalnya tidak belanja di hari ini, berarti besok yang masuk tidak usah 15.000, kita kasih saja dia 10.000. Tapi saya sarankan berikan 15.000 karena jangan sampai anak-anak belanjanya itu pas-pas 15.000, berarti besoknya ya betul-betul 15.000 saja yang bisa dibelanjakan, dan dana yang tersimpan di situ akan kembali, yang 5.000-nya akan kembali ke saldo orang tua. Nah, kemudian di sini ada transaksi unlimited. Di transaksi unlimited ini kita bisa setel. Jadi ketika kita setel ini transaksi unlimited, berarti anak-anak itu tiap hari bisa saja belanja berapapun yang dia mau selama saldo orang tua masih ada. Saldo orang tua yang dimaksud di situ adalah saldo yang terlihat tadi di menu utama. Setelah itu selesai, kita save. Nah, melihat profilnya anak ini nanti ibu-ibu atau bapak-bapak silahkan boleh ganti foto anak jika menginginkan. Sebaiknya ada fotonya supaya bisa dilihat-lihat lah. Kemudian ini ubah kata sandi. Jadi kata sandi anak ini untuk yang defaultnya itu sama semua ya, sama semua sandinya. Oleh karena itu ibu-ibu atau bapak-bapak bisa mengubah sandi anak ya. Sandi lamanya berapa, kemudian masukkan sandi baru. Jadi sandi lama ini sama semua antara satu anak sampai dengan anak yang lain. Karena itu belum disetting. Nanti yang setting adalah orang tua masing-masing. Nah, silakan di set di sini berapa sandi lama, kemudian sandi baru masukkan, kemudian masukkan kembali, kemudian jika itu sudah selesai, silakan klik saja ubah kata sandi. Ya, oke. Jadi sampai di sini mungkin untuk sementara. Jika ada yang perlu ditanyakan lagi terkait dengan penggunaan kartu santri ini, silahkan Bapak Ibu hubungi langsung wali kelas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.